Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Rivalvelia, Pranata Laboratorium Pendidikan di SMP Negeri 1 Lubuk Besar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang alat-alat yang ada di laboratorium IPA yang sering digunakan di dalam praktikum. Sebelumnya, video ini saya buat sebagai salah satu tugas aktualisasi kegiatan laksa CPNS Bangka Tengah Angkatan 2 pada tahun 2022. Selamat menyaksikan. Alat yang pertama yaitu adalah funnel. Funnel atau corong kaca biasanya digunakan untuk memindahkan suatu zat dari satu wadah ke wadah lain yang mulutnya lebih kecil. Funnel atau corong kaca ini juga digunakan sebagai penyaring atau filtrasi suatu zat terlarut. Caranya yaitu dengan menambahkan kertas saringan ke dalam corong kaca. Nanti kita tuangkan zat terlarutnya ke dalam corong, maka air akan turun ke dalam ke bawah, sedangkan zat yang terlarut yang akan kita saring akan berada di atas kertas saringan. Alat yang kedua yaitu ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer biasanya terbuat dari bahan borosilikat yang tahan terhadap panas. Labu Erlenmeyer memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 250 ml hingga 500 ml. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk mereaksikan suatu zat yang biasanya zat tersebut cukup reaktif sehingga tidak dapat menggunakan alat bantu tertentu seperti spatula atau batang mengaduk untuk mencampurkannya. Cara mencampurkan suatu zat tersebut yaitu dengan menggoyangkan labu Erlenmeyer seperti ini. Selanjutnya ada mortar and pestle atau lumpang dan alu. Mortar itu yang wadahnya, sedangkan batang mengaduk atau alu cara menggunakannya yaitu dengan biasanya mortar and pestle ini digunakan untuk menghaluskan atau mencampurkan suatu zat berupa zat padat. Cara menghaluskan makanan atau zat padat tersebut yaitu dengan memasukkan sedikit sampel lalu kita haluskan menggunakan alu. Cara menghaluskannya bukan ditumbuk seperti ini, melainkan dengan sedikit menekan dan memutarnya sampai bahan tersebut benar-benar halus. Alat selanjutnya yaitu ada tabung reaksi berbentuk seperti ini. Tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan suatu zat dalam jumlah sedikit. Tabung reaksi biasanya terbuat dari bahan borosilikat sehingga tahan ada suhu atau suhu tinggi atau dapat dipanaskan untuk mereaksikan zat yang ada di dalamnya. Tabung reaksi ini kalau kita misalnya mempunyai banyak tabung reaksi, maka kita akan kesulitan untuk memegangnya. Maka dibutuhkan rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini biasanya terbuat dari bahan kayu dan terdapat 12 lubang. Fungsinya 12 lubang untuk tempat menaruh tabung reaksi. Fungsi dari rak tabung reaksi ini yaitu untuk menyimpan tabung reaksi yang telah terisi zat yang akan kita teliti. Alat selanjutnya yaitu ada plat tetes. Plat tetes ini berfungsi untuk mereaksikan suatu zat yang dalam jumlah yang sangat sedikit. Misalnya kita ingin meneliti kandungan di dalam suatu makanan, maka pertama kita haluskan dulu bahan tersebut menggunakan lumpang dan alu. Setelah bahan tersebut halus, maka kita tambahkan makanan tersebut ke dalam lubang-lubang dalam di dalam lubang-lubang plat tetes. Setelah makanan tersebut kita taruh di sini, maka kita teteskan zat yang akan kita campurkan. Lalu kita dapat mengamati perubahan yang terjadi. Alat selanjutnya yaitu ada pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan suatu zat cair dalam jumlah sedikit. Cara menggunakan pipet tetes yaitu dengan menekan bagian atasnya yaitu karet pada pipet tetes. Lalu kita taruh ke dalam larutan yang akan kita pindahkan seperti ini. Kita masukkan sampai menyentuh bagian air atau cairan yang akan kita pindahkan. Lalu kita lepas bagian atas pipet tetes, maka akan terlihat bahwa air akan naik ke atas pipet tetes. Lalu kita pindahkan ke wadah yang akan kita pindahkan. Lalu kita pencet lagi bagian atasnya seperti ini sampai cairan yang ada dalam pipet tetes habis.
Lalu selanjutnya ada termometer. Termometer di sini, termometer yang saya tunjukkan di sini adalah termometer dengan derajat Celcius, memiliki skala dari 0 sampai 100 derajat Celcius, di mana pada bagian atasnya itu terdapat tali sebagai pegangannya. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu suatu zat atau bahan yang akan kita teliti. Fungsi tali ini yaitu agar suhu kita tidak terkontaminasi dengan suhu yang akan kita teliti. Misalnya kita ingin mengukur suhu air, kita masukkan termometer ke dalam larutan tersebut sampai mengena pada larutan. Kita diamkan beberapa saat hingga suhunya diam atau stabil atau konstan. Lalu kita amati skala yang terdapat pada termometer. Skala yang terbaca adalah skala suhu larutan tersebut. Alat selanjutnya yaitu ada gelas ukur. Gelas ukur ini berukuran berbentuk silinder. Pada bagian bawahnya berukuran lebih lebar daripada bagian atasnya. Fungsinya agar dapat berdiri dengan stabil. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur suatu larutan yang akan kita gunakan di dalam praktikum. Cara menggunakan gelas ukur yaitu dengan menambahkan cairan atau zat yang akan diukur. Kita masukkan seperti ini. Lalu usahakan bidang data kita letakkan pada bidang yang data. Lalu kita amati larutan tersebut di dalam gelas ukur. Usahakan mata kita itu sejajar dengan skala yang ada di dalam gelas ukur. Nanti akan terlihat sebuah cekungan. Garis di bawah cekungan itulah volume dari larutan yang akan kita ukur. Seperti pada gambar setelah ini. Selanjutnya ada beker glass atau gelas kimia. Gelas kimia ini berukuran bervariasi mulai dari 50 ml hingga 500 ml. Fungsi dari beker gelas ini yaitu untuk meletakkan atau menaruh cairan yang akan kita teliti. Selanjutnya ada bunsen atau pembakar spiritus. Bunsen atau pembakar spiritus ini berfungsi untuk memanaskan zat yang akan kita panaskan. Bunsen ini terdiri dari 3 item. Yang pertama ada tutup, kemudian ada sumbunya, dan terakhir ada wadahnya, tempat penyimpan spiritus. Cara menggunakannya yaitu dengan mengisi spiritus ke dalam wadahnya, lalu kita masukkan sumbunya, lalu nanti kita nyalakan api di atas bagian sumbu ini. Nanti api akan menyala terus-menerus. Cara mematikan bunsen itu bukan ditiup, tetapi ditutup menggunakan penutupnya seperti ini. Nanti api akan padam dengan sendirinya. Nah, alat selanjutnya yaitu ada neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan ini berfungsi untuk mengukur massa suatu objek. Kenapa disebut neraca 4 lengan? Karena alat ini memiliki 4 lengan. Ada lengan pertama dengan skala 0 sampai 200 gram. Pada lengan kedua terdapat skala 0 sampai 100 gram. Pada lengan ketiga terdapat skala dari 0 sampai 10 gram, dan yang terakhir dari 0 sampai 1 gram. Neraca 4 lengan ini terdiri dari bor kalibrasi. Fungsinya untuk mengkalibrasi alat sebelum digunakan. Yang kedua ada tempat penaruh beban. Yang ketiga ada beban. Yang selanjutnya yaitu ada lengan neraca, dan yang terakhir ada titik kesetimbangan atau garis nol. Cara menggunakan neraca 4 lengan yaitu dengan pertama yaitu kita meletakkan benda yang akan kita ukur masanya ke tempat massa. Kita letakkan, lalu kita geser massa atau beban pemberat pada lengan. Kita geser sampai lengannya itu sejajar dengan garis kesetimbangan atau sejajar dengan garis nol. Jika sudah sejajar garis pada lengan dengan garis kesetimbangan atau garis nol, maka kita dapat menjumlahkan skala yang terbaca pada lengan tersebut. Pada misalnya ini pada lengan pertama
sejajar pada 100 gram, yang kedua pada 50 gram, yang ketiga pada 3 gram, jadi 153 gram. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.